Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarjana Bohi. Kali ini saya akan membahas tentang menjadi waspada setelah gagal. Kayaknya menarik kalau kita bahas di sini ya. Soalnya banyak yang orang-orang hebat itu bisa waspada setelah gagal. Dia akan lebih mawas diri, dia akan lebih cenderung ke sukses daripada gagal lagi ya. Oke, kayaknya menarik kita bahas ini ya. Oke, selengkapnya. Meskipun kita terlihat muda secara fisik, pemikiran yang Anda miliki sudah terlihat seperti orang dewasa pada umumnya. Ya, karena kegagalan mengajarkanmu tentang berpikir secara dewasa dalam menjalani kehidupan. Masalah datang secara silih berganti. Jatuh bangun sudah hal biasa, bukan? Kan sudah ada istilah seperti ini. Gagal berkali-kali meskipun membuat Anda punya kesempatan untuk belajar lebih. Belajar untuk berkali-kali. Meskipun kita gagal, kita harus mencoba terus kan? Pengalaman adalah guru terbaik. Ya, sama halnya dengan pengalaman kegagalan bisa menjadi guru terbaik untuk menghadapi tahap selanjutnya dalam kehidupan. Kan ada istilah ada tingkat meningkat. Istilah ada secara piramida. Kita mencoba belajar secara bertahap. Selanjutnya seperti itu. Kan orang gagal bisa jadi banyak faktor yang menentukan dia gagal. Yang pertama adalah tidak ada yang menemani. Nah, ini adalah penting sekali jika kalian tidak ada yang menemani, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menyupport Anda. Ya seperti sahabat, atau mungkin Anda masih single ya pacar, atau jika punya istri ya punya istri atau suami, atau teman terdekat, atau bahkan keluarga. Itu sangat penting karena mereka adalah pendorong kita, memberi penyemangat, memberikan support yang terbaik buat kita. Dikala kita lagi terpuruk, dikala kita lagi hancur-hancurnya, mereka ada di samping kita yang selalu menyemangati kita, bukan? Nah, itu butuhnya orang terdekat seperti keluarga kita, seperti kerabat kita, untuk mendorong, untuk menyokong masa depan kita lebih baik lagi, untuk memberikan penyemangat lagi buat hidup kita. Yang kedua adalah berpikir rumit. Biasanya orang-orang ini yang banyak gagal karena memiliki masa lalu yang sangat buruk, memiliki trauma yang sangat mendalam, sehingga tidak fokusnya pada masa depannya, tidak fokus pada pekerjaan yang dia lakukan, sehingga memikirkan apa yang pernah dia alami di masa lalunya, membuat dia merasa tertekan, membuat dia merasa kurang bersemangat. Akhirnya buyarlah pemikiran dia, sehingga membuat jatuhnya dia dalam keterpurukan, membuat dia terpengaruh oleh apa yang pernah dialami di masa lalunya. Nah, itu sangat berbahaya sekali korban bullying ini, karena korban bullying ini sangat mempengaruhi sampai kita tua nanti. Nah, jangan sampai kita terpengaruh dengan korban bullying ini ya. Jangan sampai kita yang mengalami sendiri. Kemudian yang nomor 3 adalah kurangnya ilmu. Maaf sekali ini. Biasanya orang ini banyak gagal ada kurangnya pengetahuan, kurangnya wawasan, kurangnya pengalaman, yang membuat dia gampang terjatuh, gampang terperosok dalam kegagalan. Karena apa? Yang dia miliki adalah ilmu itu saja, tidak berkembang, kurangnya pengalaman. Mereka tidak memiliki teman yang lebih pintar dari dia. Harusnya sebagai kita membuat usaha harus memiliki partner yang lebih pintar, partner yang lebih menguasai dalam bidang itu, sehingga kita gampang diberikan solusi kepada dia, memberikan apa yang kita belum mengerti, apa yang kita celahnya belum mengerti. Kita harus memiliki partner yang lebih pintar dari dia. Ya, intinya carilah yang lebih pengalaman dari kita, lebih pintar dari kita. Nah, itu adalah kunci yang utama agar kita tidak terjatuh dalam kegagalan. Karena yang kita miliki adalah ilmu itu saja, kurangnya berteman, kurangnya bersosialisasi, akhirnya membuat kita mudah putus asa, membuat kita mudah terjatuh ke lubang yang sama. Walaupun kita membuka usaha baru lagi, gagal lagi, ya gitu. Karena faktor yang kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan, kurangnya wawasan. Karena orang sukses bisa dilihat dari bagaimana cara mereka menyikapi kegagalan itu dengan tenang. Sekalipun pada kenyataannya umpamanya mereka gagal lagi nih, selama mereka masih bisa menyikapi dengan tenang, penuh komitmen, dan mampu berpikir positif, berpikir berbagai sisi untuk melihat peluang yang akan diambil kembali, dia akan tahu, wah, ini akan berhati-hati nih, saya tidak mau kejebak lagi nih dalam lubang yang sama. Nah, itu sudah membuktikan bahwa dia sudah memposisikan dirinya sebagai orang yang sukses,
Sukses dalam arti kematangan otaknya dan kematangan cara berpikirnya secara dewasa untuk menyikapi kehidupan ini. Nah, itulah untungnya jika kita memiliki komitmen yang kuat, memiliki cara berpikir yang positif, itu akan mengalir dengan sendirinya secara nantinya. Maksudnya di sini adalah Anda harus mampu berpikir positif seperti disiplin, bertanggung jawab, profesional yang dapat membantu Anda dapat mengendalikan emosi Anda dengan baik, sehingga mampu melihat kegagalan secara profesional dan menempatkan Anda dalam posisi yang benar, tidak gegabah. Intinya, dia akan mengikuti Anda, dia akan memberikan petunjuk bagi Anda sendiri secara dewasa, secara profesional. Walaupun kita ditimpa masalah dengan yang berat sekalipun, kita mampu mengatasinya dengan profesional, dengan baik, dengan benar. Nah, itulah keuntungannya. Jika kita berpikir positif, kita mampu mengendalikan semua emosi kita. Nah, itu yang akan terjadi pada kita. Menguntungkan sekali bagi kita. Dan dengan sendirinya, kita akan memiliki sifat-sifat seperti ini. Sangat menguntungkan bagi kita. Yang pertama adalah bertambah bijak. Kebanyakan Anda pasti tahu kan, motivasi yang motivator yang sukses itu, mereka adalah orang gagal sebelumnya, tapi mereka bertambah bijak kan dalam menyikapi masalah. Banyak mereka yang menjadi moderator, jadi wawancara di berbagai motivasi, mereka menyebutkan kegagalan yang mereka alami, tapi alhamdulillah mereka sukses kan dalam menyikapi masalah. Nah, itu mereka akan bertambah bijak dalam menyikapi masalah, akan lebih menguntungkan bagi kita ya kan, yang sebelumnya orang-orang yang gampang terpuruk itu akan mudah bangkit dengan motivasi yang mereka berikan itu. Nah, itulah jika Anda memiliki komitmen itu, jika Anda memiliki sifat seperti, Anda akan sendiri dengan bijak dalam menyikapi masalah, bijak dalam memotivasi teman-teman Anda. Yang kedua adalah dapat mengetahui letak kesalahan yang terjadi. Biasanya orang-orang yang pernah gagal ini, orang yang bijak ini, dia akan lebih cerdas, lebih dapat mengetahui apa yang kesalahan yang dia lakukan sebelumnya, dan tidak akan terburu-buru dalam mengambil masalah, dalam menyikapi masalah tidak akan buru-buru, tidak akan tergesa-gesa. Orang-orang hebat ini adalah orang-orang yang lebih mawas diri, lebih berhati-hati. Tidak mungkin dia mau jatuh kedua kalinya atau ketiga kalinya. Biasanya orang-orang ini adalah orang yang luar biasa sekali. Perlu kita berguru dengan dia, dapat bangkit dari kegagalan. Itu adalah orang yang hebat, seperti orang yang bijak ini. Yang ketiga adalah menjadi waspada setelah gagal. Nah, sesuai dengan judul kita ya, menjadi waspada setelah gagal adalah orang yang hebat. Perlu kita contoh, perlu kita teladani, perlu kita berguru dengan dia. Karena orang-orang ini adalah orang yang sangat disiplin, sangat mempunyai karakter yang sangat disiplin, tanggung jawabnya penuh, secara profesional dalam menyikapi masalah, dalam mengambil masalah dengan tenang, dengan sabar, dengan berpikir yang secara matang. Nah, ini kita perlu memiliki sifat-sifat seperti ini nantinya. Insya Allah kita akan bangkit bersama-sama. Oke? Mungkin cukup sekian video ini. Jika ini sangat membantu Anda, jika ini sangat memberi motivasi buat Anda, jangan lupa like dan subscribe. Itu akan membantu saya lebih semangat lagi membuat video yang lebih menarik lagi, lebih semangat lagi membangun motivasi kalian semua. Saya di sini tidak menggurui Anda, kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi jangan salah berpikir saya lebih pintar dari Anda. Jangan seperti itu. Kita sama-sama belajar di sini. Oke? Sampai berjumpa lagi dengan saya Boi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.